Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laudia Bunga Fialdin, NPM 23510810005, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang menggunakan jurnal bijak. Pertama-tama, kita akan masuk ke eh, web jurnal bijak, bisa diakses melalui Safari ataupun Google Chrome. Jika kalian tidak belum mempunyai akun jurnal bijak, bisa eh, mendaftarkannya terlebih dahulu karena di sini saya sudah memiliki akun jurnal bijak. Saya akan langsung masuk. Oke, ini kita udah masuk. Di halaman pertama jurnal bijak ini, kita akan diarahkan ke bagian masa periode. Nah, di sini kan saya sudah membuat masa periode kan dari awal periode yaitu tanggal 1 bulan 1 2025 sampai akhir periodenya itu 31 bulan 12 2025. Jika kalian ingin menambahkan periode baru bisa eh, dibuat di sebelah sini. Ada awal periode, akhir periode, terus awal mulai pembukuannya itu kapan dan memasukkan keterangannya lalu klik simpan. Oke, karena di sini saya sudah membuat eh, masa periodenya, saya akan lanjutkan ya. Nah, di slide selanjutnya, kita akan diarahkan ke bagian laporan. Di sini tuh ada bagian dashboard, laporan, akun, kontak, aset, dan jurnal umum. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian akun. Di bagian akun ini, kita sudah ada ini, apa namanya, nama akun-akun. Ini secara otomatis. Kalau misalnya di eh, aktivitas lancarnya kalian itu belum ada, bisa masuk, bisa membuat di tanda bir ini, dibuat akun. Dibuat akun ini ada nama akun, kode akun, kategori akun, dan saldo awal akun. Di sini saya akan mencontohkan, misalnya saya akan menggunakan nama akunnya pendapatan bunga. Kode akunnya ini saya tulis 1411. Kode akun ini eh, terserah sesuai kebijakan perusahaannya. Kategori akunnya ini berarti pendapatan. Lalu klik simpan. Sudah. Setelah kita membuat akun, kita kan akan membuat jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini tuh kita akan memasukkan ini aktivitas transaksinya. Saya akan kasih tahu contoh aktivitas transaksi yang saya ada. Sebentar. Nah, di sini saya memiliki aktivitas transaksi bangun periode Februari 2025 dalam ribuan rupiah. Di sini ada tanggal dan aktivitas transaksinya. Karena Februari itu cuman ada tanggal 28, jadi kita mulai aja ya. Di tanggal 1 ini kan aktivitas transaksinya tuh bank mendapat uang titipan dari Bapak Kenjiro sebesar 160 juta rupiah. Lalu di bagian jurnal umum kita bisa menambahkannya di sini. Sesuaiin sesuaiin dengan tanggalnya tadi ya guys. Tanggal 1 bulan 2. Karena kode otomatis ini kita klik aja. Terus di bagian kontak ini
Itu tuh kontak dari perusahaan. Kalau misalnya di sini kan nggak ada ya, jadi nggak usah diisi, nggak apa-apa. Jadi deskripsinya tuh bank, udah, bank mendapatkan uang titipan. Nah, bank mendapatkan uang titipan, ini kan ada debit dan kredit. Yang pertama itu jadi kas, karena uangnya masuk sebesar 160 juta ya tadi. Lalu ditambahkan, ini ditambahkan kolom agar balance ya guys. Di dana pihak ketiga. Titipan nasabah, uang titipan nasabah. Kita masukkan ke bagian kredit. Kalau sudah balance, kita simpan. Nah, muncul di sini. Lalu kita akan melanjutkan yang tadi sampai habis. Untuk tanggal 4 berarti bank membayar gaji pegawai sebesar 4 juta. Kita tambahkan lagi seperti tadi, tanggal 4 bulan 2 2025. Jadi bank membayar gaji pegawai. Lalu di akun ini, jadi ini beban gaji yang masuk, eh, biaya gaji dan tunjangan, ini masuk di debit sebesar 4 juta, dan kas masuk di kredit sebesar 4 juta juga agar balance. Lalu lanjutkan lagi sampai habis. Sekarang tanggal 7. Bank mencatat pendapatan bunga. Tanggal 7 bulan 2 2025. Di bagian akun yang pertama, kita akan memasukkan kas. Pendapatan bunganya sebesar 10 juta. Dan tambahan kolom, ini kita akan masukkan pendapatan bunga yang kita buat di akun tadi. Pendapatan bunga. Sama ya, 10 juta. Di balance. Selanjutnya, tanggal 7. Tanggal 10, bank membeli ATK sebesar 700.000. Bank membeli ATK tanggal 10 bulan 2 2020. Jadi sini beban ATK sebesar 700.000 masuk ke debit. Tambahkan kolom. Ini berarti kita masukin kas di bagian kredit balance
Selanjutnya, tanggal 15, Bank memberikan pinjaman pada Ibu Gebi sebesar 80 juta. Sedikit, 80 juta. Tanggal 15 bulan 4. Bank memberikan pinjaman. Di sini jadi masuknya ke kredit yang diberikan karena bank itu kan memberikan pinjaman ke Ibu Gebi tadi kan sebesar 80 juta. Lalu kasnya masuk ke kredit. Selanjutnya tanggal 21 Bank membayar listrik sebesar 1.500.000. Tanggal 21. Jadi penyebutannya itu biaya listriknya 1.500.000. Dan pasnya itu masuk kredit juga 1.500.000. Tadi sepertinya salah yang Bank memberikan ini harusnya bulan 2. Terus ke tanggal 21 lalu ke tanggal 25 Bank menerima dividen. Dalam bulan dalam hmm. Nah, di sini pasnya dibalik ya. Jadi di debit sebesar 75 juta, sedangkan pendapatan dividen itu kita masukkan ke bagian kredit. Dan yang terakhir tanggal 27 Bank menjual perlengkapan kantor sebesar 6 juta. Tanggal 27 Bank menjual perlengkapan kantor. Di bagian yang pertama, kas kita masukkan sebesar 6 juta. Dan selanjutnya ini perlengkapan. Perlengkapan kantor masuk ke bagian perlengkapan ya. Sebesar 6 juta juga. Di sini jurnal umumnya udah bisa semua. Kalau kalian ingin menambahkan jurnal-jurnal lainnya, bisa ditambahkan ke bagian sini ya. Tambahkan jurnal umum yang kanan ini. Nah, selain bisa menambahkan jurnal umum, kita juga bisa melihat kayak laporan keuangannya. Ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, gitu, dan lain-lain. Ada laporan aset juga tentang perusahaan kita.
Mungkin cukup sampai segini saja saya membuat video tutorialnya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.